Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek Oracle Indonesia basis data lanjut by Anas Turmuzi. Pokok bahasannya yaitu hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multi-dimensi, online analytical processing atau OLAP, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view dan decision support. Tujuan belajar kali ini yaitu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain detail model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kukuh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misal, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah yaitu rollup, drill down, pivoting, cross tabulation, dan selection field, sehingga menjadi query baru sebagai berikut. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Proses model, tipe apa yang akan dimodelkan, grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing rekor tabel fakta, ukuran, yaitu ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing rekor tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time. Tabel fakta memuat ukuran seperti $sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut arsitektur dari data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi. Misal, customer, product, sales.
Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyediaan struktur, ukuran, atribut, dan sebagainya. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini merupakan menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Dan query untuk menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan mengganti relational sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu seperti berikut. Ringkasan materi yaitu data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse, proses model, level atom, data yang akan disajikan, dimensi, dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Ya, kita masuk latihan soal. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah dan semi terstruktur yang spesifik. Soal 2, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Desain untuk memanage pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Desain untuk peningkatan performansi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, lokasi, dan waktu.
Perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time, sedangkan tabel fakta membuat ukuran seperti solar, sol, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti $sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehouse dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tentang grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.